Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Berjumpa lagi dengan saya Siti Amiroh dari SMA Negeri 1 Sindang Kasih Ciamis. Pada hari ini pembelajaran seni budaya dilaksanakan secara live streaming di Crayonpedia. Ibu harap semua dapat mengikuti dengan baik dan tepat waktu. Walaupun kalian belajar dari rumah, kalian tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Dan ingat pesan ibu 3M, yaitu selalu memakai masker, kemudian mencuci tangan dengan sabun menggunakan air yang mengalir, dan menjaga jarak dan jauhi kerumunan. Nah, mari kita simak pembelajaran berikut ini. Mana papanya tadi muncul ya? Ya, maaf ya, pembelajaran kali ini materinya mengenai pameran karya seni rupa. Bahwa tujuan pembelajarannya, setelah kalian mengikuti pembelajaran tentang pameran karya seni rupa, siswa diharapkan mampu mengevaluasi hasil penyelenggaraan pameran karya seni rupa. Kemudian menyelenggarakan pameran karya seni rupa 2 dan 3 dimensi hasil kreasi sendiri. Nah, kemudian materi tentang pameran karya seni rupa di sini meliputi ada jenis, tujuan, fungsi dan manfaat pameran, merencanakan pameran, persiapan pameran, dan pelaksanaan pameran. Nah, tentunya kalian masih ingat pada waktu kelas 10 dan kelas 11 bahwa pengertian pameran karya seni rupa itu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan ide atau gagasan perupa kepada publik melalui media karya seninya. Nah, jadi pameran karya seni rupa itu adalah akhir dari sebuah proses berkarya agar karya-karya yang dibuat dapat diapresiasi oleh orang lain secara lebih luas. Jadi karya-karya kita yang sudah dibuat itu usahakan bisa diapresiasi oleh masyarakat luas. Mengenai apresiasi, mungkin kalian juga masih ingat bahwa kegiatan apresiasi itu adalah kegiatan menilai, menghargai, menghayati, mengkritik karya seni rupa. Itu adalah kegiatan apresiasi. Orang yang mengapresiasi karya seni rupa itu adalah apresiator. Kemudian dalam pameran itu memiliki tujuan pameran. Nah, tujuan pameran karya seni rupa ini adalah untuk memperkenalkan produk karya seni rupa yang diperkenalkan kepada masyarakat. Penyelenggaraan pameran di sekolah memiliki beberapa tujuan. Yang pertama ada tujuan sosial dan kemanusiaan, tujuan komersial, tujuan yang berlandaskan pendidikan. Berkaitan dengan tujuan komersial, sebuah kegiatan pameran diselenggarakan dengan harapan karya yang dipamerkan itu terjual dan mendatangkan keuntungan bagi pemilik karya atau penyelenggaraan pameran. Nah, itu adalah tujuan komersial. Kemudian, jika pameran bertujuan sosial kemanusiaan, maka dana hasil penjualan karya akan digunakan untuk kegiatan sosial kemanusiaan seperti disumbangkan untuk panti asuhan, masyarakat tidak mampu, atau korban bencana alam. Nah, dalam konteks pembelajaran atau pendidikan seni rupa di sekolah, tujuan utama pameran di sekolah adalah untuk mendapatkan apresiasi dan tanggapan dari pengunjung dalam rangka meningkatkan kualitas berkarya selanjutnya serta peningkatan wawasan kesenirupaan. Nah, kemudian mengenai manfaat pameran. Nah, di sini melaksanakan pameran itu banyak sekali manfaatnya. Secara khusus penyelenggaraan pameran di lingkungan sekolah itu diantaranya adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam mengapresiasi karya orang lain, sekaligus menambah wawasan dan kemampuan dalam memberikan evaluasi karya secara lebih objektif.
Kemudian melatih kerja kelompok, bekerja sama dengan orang lain dengan penuh tanggung jawab. Jika karya yang dipamerkan diapresiasi dengan baik, kegiatan pameran juga bermanfaat meningkatkan motivasi dalam karya seni. Nah, ini menurut Cahyono tahun 1994. Nah, itu adalah mengenai manfaat pameran. Kemudian mengenai fungsi pameran karya seni rupa. Fungsi utama kegiatan pameran adalah sebagai alat komunikasi antara pencipta seni atau seniman dengan pengamat seni. Perupa atau seniman mengomunikasikan gagasan atau perasaannya dalam bentuk visual melalui karya seni rupa. Secara khusus ada 5 fungsi pameran di sekolah. Yang pertama adalah meningkatkan apresiasi seni warga sekolah, khususnya siswa, kemudian membangkitkan motivasi siswa berkarya seni, penyegaran dan kejenuhan belajar di kelas. Jadi kalau kita selalu belajar di kelas, kadang-kadang kita selalu suka merasa jenuh. Nah, dengan diadakannya pameran karya seni rupa ini adalah bentuk penyegaran dan kejenuhan belajar di kelas. Kemudian motivasi berkarya seni visual lewat karya seni. Kemudian belajar berorganisasi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pameran. Nah, itu fungsi pameran karya seni rupa. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mengenai perencanaan pameran. Dalam merencanakan sebuah pameran perlu dilakukan secara sistematis dan logis agar pada waktu pelaksanaannya berjalan dengan lancar. Karena tanpa perencanaan yang baik, sebuah pameran tidak dapat berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Jadi kita harus betul-betul merencanakan pameran ini dengan sistematis dan logis supaya pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar. Nah, di sini jadi mengenai perencanaan pameran itu pertama adalah menentukan tujuan, kemudian menentukan tema, ada menyusun kepanitiaan, kemudian menentukan waktu dan tempat, menyusun agenda kegiatan, dan menyusun proposal kegiatan. Nah, ini hal-hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pameran supaya pameran berjalan dengan baik dan lancar. Nah, di sana ada menyusun kepanitiaan. Nah, usahakan kepanitiaan itu harus betul-betul bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya. Nah, di sini ada penyusunan proposal. Dalam penyusunan proposal ini meliputi hal-hal yang harus diperhatikan adalah pendahuluan, landasan dan dasar pemikiran, tujuan penyelenggaraan, tema, bentuk kegiatan, sasaran kegiatan, peserta, kemudian susunan kepanitiaan, waktu dan tempat kegiatan, rencana pembiayaan, dan jadwal kegiatan. Dan itu dalam penyusunan proposal juga harus dilakukan dengan semaksimal mungkin, jangan sampai ada kesalahan supaya hasilnya nanti bagus. Biasanya dalam pelaksanaan pameran itu waktu dan tempat kegiatan itu apakah pelaksanaan mau di dalam ruangan, mau di luar ruangan, atau mau di sekolah atau di luar sekolah. Kalau pameran dilaksanakan di dalam ruangan atau istilahnya indoor, kalau yang di luar ruangan itu outdoor. Biasanya waktu pelaksanaannya itu biasanya setelah melaksanakan kegiatan ujian akhir atau pada waktu kegiatan biasanya kalau ada kegiatan graduasi atau pada akhir tahun itu biasa dilaksanakan kegiatan pameran di sekolah atau memperingati hari-hari besar, misalkan Hari Pendidikan Nasional, Hari Kebangkitan Nasional, itu bisa dilaksanakan pameran. Kemudian dalam persiapan pameran, nah di sini setelah menyusun perencanaan, maka kegiatan selanjutnya adalah mempersiapkan atau pelaksanaan pameran. Kegiatan utama dalam persiapan pameran ini menyiapkan dan memilih karya serta menyiapkan perlengkapan pameran. Nah, kriteria karya yang akan dipamerkan, yang akan dipilih untuk pameran itu harus disesuaikan dengan tujuan dan tema pameran. Sebaiknya kalian meminta bantuan seorang kurator karya seni rupa untuk memilih dan menentukan karya yang akan dipamerkan serta yang akan diundang dalam kegiatan pameran.
Nah, jadi dalam persiapan pameran itu kita harus menyiapkan dan memilih karya, kemudian menyiapkan perlengkapan pameran, kemudian ada laporan kegiatan pameran. Nah, menyiapkan perlengkapan pameran di sini adalah penyelenggara pameran memerlukan perlengkapan atau sarana dan prasarana agar karya yang dipamerkan itu diapresiasi dengan baik sehingga tujuan pameran sesuai dengan yang diharapkan. Perlengkapan yang umum disediakan dalam kegiatan pameran itu diantaranya ada ruang pamer, kemudian ada panel atau penyekat ruang itu untuk menyimpan karya 2 dimensi. Kemudian ada stumpu. Stumpu itu adalah untuk menyimpan karya seni rupa 3 dimensi. Kalau tidak ada bisa menggunakan meja, jadi bisa karya seni rupa 3 dimensi bisa disimpan di atasnya. Kemudian mengenai lampu sorot atau pencahayaan. Nah, di sini pencahayaan juga tidak kalah pentingnya dalam pelaksanaan pameran. Nah, di sini ada pencahayaan secara khusus atau pencahayaan terhadap karya dengan menggunakan spotlight. Ada juga pencahayaan secara umum atau pencahayaan ruang pameran. Kemudian yang berikutnya adalah perlengkapan yang berikutnya ada sound system, kemudian ada poster, brosur, katalog, folder meja, kemudian buku tamu, buku pesan dan kesan, dan supaya lebih kelihatan indah lagi bisa dilengkapi dengan tanaman hias dan lain-lain. Nah, itu mengenai perlengkapan yang umum disediakan dalam kegiatan pameran. Nah, dalam panitia pameran itu ada seksi yang mengumpulkan karya atau seksi karya. Dalam pengumpulan karya juga di sini kalian harus memperhatikan bahwa karya itu seksi pengumpul karya itu harus mencatat karya seperti judul, nama pencipta, jenis, bentuk, bahan, teknik, tanggal penyerahan. Nah, ini oleh seksi pengumpul karya itu harus betul-betul dicatat ya. Kemudian menandai karya sesuai dengan nomor urut. Berikutnya menyediakan tempat khusus untuk menyimpan seluruh karya. Kemudian menyimpan karya dengan hati-hati, jangan sampai karya itu rusak. Buatlah publikasi baik poster, plakat atau media lain. Nah, ini persiapan ruang pameran. Nah, itu karya seni rupa 2 dimensi sudah dipajangkan. Nah, ini denah ruang pameran. Nah, ini menggunakan 1 pintu masuk. Jadi alur masuk pengunjung, lalu lintas pengunjung baik masuk maupun keluar itu diusahakan harus tertib. Nah, di sini begitu pengunjung masuk, nah di sini A itu ada meja penerima tamu, kemudian ada meja display untuk karya 3 dimensi, kemudian di sini ada dinding display untuk karya seni rupa 2 dimensi. Nah, kemudian di sini ada meja informasi. Nah, kemudian di sini ada dinding display. Nah, ini untuk karya seni rupa 2 dimensi. Kemudian lagi ada meja display untuk menyimpan karya seni rupa 3 dimensi. Nah, kemudian ini untuk dinding display untuk menyimpan karya seni rupa 2 dimensi. Nah, di sini ada meja informasi. Nah, jadi pengunjung masuk secara tertib, kemudian keluar juga secara tertib. Nah, di sini ada contoh penempatan karya. Ini ada karya seni rupa 2 dimensi. Kemudian ada karya seni rupa 3 dimensi ya. Jadi nah, ini juga contoh pengaturan lalu lintas pengunjung jika pameran dilakukan di dalam ruangan dengan 2 pintu ya. Ini dengan 2 pintu ya. Nah, jadi baik 1 pintu maupun 2 pintu, yang penting harus pengunjung itu harus betul-betul tertib ya. Jangan sampai berdesakan di satu tempat. Jadi harus tertib supaya pengunjung merasa nyaman,
merasa bisa melihat karya-karya yang dipamerkan dengan nyaman. Nah, ini juga termasuk papan planer. Contoh papan planer itu adalah untuk menyimpan karya seni rupa 2 dimensi. Nah, ini contoh stumpu. Stumpu itu adalah semacam meja untuk menyimpan karya seni rupa 3 dimensi. Nah, kemudian berikutnya adalah mengenai penyelenggaraan pameran ya. Dalam pelaksanaan pameran itu mencakup kegiatan pelaksanaan kerja panitia secara bersama-sama, penataan ruang pelaksanaan pameran, dan menyusun laporan. Pelaksanaan pameran merupakan puncak dari implementasi rancangan yang telah disusun pada tahap perencanaan pameran. Pelaksanaan kegiatan pameran akan berjalan dengan lancar jika semua pihak, khususnya panitia pameran, melakukan kerjasama dan berkomitmen untuk mensukseskan pameran tersebut. Ruang pameran tidak boleh dibiarkan kosong tanpa petugas yang menjaga. Petugas menjaga pameran, selain menjaga karya yang dipamerkan, juga bertugas memberikan penjelasan singkat mengenai karya yang dipamerkan. Jika ada pengunjung yang bertanya, jadi penjaga pameran atau penjaga stand itu harus betul-betul menguasai materi yang dipamerkan. Jika karya yang dipamerkan akan dijual, maka penjaga pameran juga bertugas menginformasikan harga, menandai lukisan yang telah laku terjual serta mencatat calon pembeli untuk disampaikan kepada panitia yang bertugas menjual dan mengirimkan karya setelah pameran berakhir. Karya yang terjual pada saat pameran pada folder kalian itu diberitahu penanda bahwa karya sudah laku terjual. Nah, itu ya, jadi di ruang pameran itu harus ada petugas atau penjaga stand. Nah, itu harus betul-betul menguasai materi yang dipamerkan. Jangan sampai ada pengunjung yang bertanya, misalkan ada yang dipamerkan tentang seni kria, proses pembuatannya harus juga menguasai. Jadi penjaga stand itu harus betul-betul menguasai materi yang dipamerkan. Nah, berikutnya, ini adalah salah satu contoh kegiatan pameran yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Sindang Kasih. Nah, ini dilaksanakan outdoor di luar ruangan. Nah, ini menampilkan berbagai macam jenis karya seni rupa, ada yang karya seni rupa murni maupun karya seni rupa terapan, baik itu dalam bentuk lukisan, kerajinan, dan hiasan-hiasan yang lain. Nah, kalau dilihat dari jenisnya itu termasuk pameran heterogen karena menampilkan berbagai jenis karya seni rupa dari berbagai jenis karya seniman. Jadi berbagai jenis karya seni rupa itu ditampilkan. Ada yang karya seni rupa 2 dimensi, ada yang karya seni rupa 3 dimensi, ada yang termasuk karya seni rupa murni, ada yang termasuk karya seni rupa berapa. Nah, ini adalah salah satu contoh pelaksanaan pameran karya seni rupa di SMA Negeri 1 Sindang Kasih. Nah, ini ada petugas ya, penjaga stand. Nah, penjaga stand ini betul-betul harus menguasai materi karya-karya yang dipamerkan. Jangan sampai ada pengunjung yang menanyakan mereka tidak tahu. Petugas penjaga stand itu harus menguasai, misalkan proses pembuatan lukisan, tekniknya bagaimana, kemudian ada ukir logam, kemudian ada membuat lampion. Nah, jadi yang menjaga stand itu harus betul-betul menguasai. Nah, jadi seorang penjaga stand itu diibaratkan itu sebagai guide, jadi menguasai seluruh yang ditampilkan di stand tersebut. Kemudian sebagai penjaga stand juga harus jangan judes ya, tapi harus ramah kepada pengunjung. Kalau ada pengunjung datang harus dihormati ya. Nah, itu ya. Jadi harus betul-betul memperhatikan pengunjung. Nah, ini juga ada petugas penjaga stand. Nah, ini adalah karya seni rupa siswa-siswi SMA Negeri 1 Sindang Kasih. Nah, ini yang sebelah sininya adalah juga sama hasil karya seni rupa tentang paper quilling. Nah, ini adalah semuanya hasil karya siswa-siswi SMA Negeri 1 Sindang Kasih.
Nah, kemudian kita perhatikan ada berikutnya, persiapan pameran karya seni rupa kewirausahaan dan pelajar SMA Negeri 1 Sindangkasih dalam rangka graduasi siswa-siswi SMA Negeri 1 Sindangkasih tahun 2019. Untuk penilaian, kalian harus menjawab pertanyaan berikut ini ya. Pertama adalah jelaskan pengertian pameran seni rupa, kemudian jelaskan tujuan, manfaat, serta fungsi pada pameran seni rupa di sekolah. Apa yang harus dituliskan dalam proposal kegiatan pameran karya seni rupa seniman dan lembaga kesenian profesional. Kemudian pertanyaan terakhir adalah seksi apa saja yang bertugas dalam menyelenggarakan pameran seni rupa seniman dan lembaga kesenian profesional. Nah, itu pertanyaan yang harus kalian jawab. Kemudian ada lagi tugas kelompok ya. Tugas kelompok itu kalian ditugaskan untuk membuat proposal untuk kegiatan pameran seni rupa di sekolah. Nah, tentukan jumlah seksi dan nama teman kalian yang akan dijadikan sebagai panitia pameran. Buatlah dana ruang pameran, logo, dan poster kegiatan pameran berikut anggaran biaya. Nah, itu tugas kelompok. Masing-masing kelompok boleh 5 orang. Nah, demikianlah materi pembelajaran seni rupa yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Nah, untuk tugas kalian itu adalah kalian ditugaskan untuk membuat rangkuman atau menuliskan poin-poin penting dari materi yang telah Ibu sampaikan. Kemudian hasil rangkumannya disajikan lewat rekam video, lalu di-share atau dikirim ke Google Classroom dan WhatsApp untuk dinilai. Jangan lupa untuk komentar ya, tulis nama dan kelas. Rupanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Teruslah berkarya dan tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.